Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi subuh hari ini Allah masih izinkan kita berkumpul di rumahnya untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sholat fardu. Semoga Allah terima amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya semata. Amin. Mari kita memperbanyak salawat kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat, dengan kita mempelajari sejarah hidup Nabi, dengan kita memperbanyak pengamalan sunnah-sunnah Nabi, Allah memilih kita di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua sekaligus pengurus DKM Masjid Nurul Iman Sukaluyu, yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, ayah bunda yang berbahagia, dan teman-teman juga adik-adik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan hari, insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ya, Allahumma ballighna Ramadan, amin. Kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Hamba-hamba Allah yang beriman pasti bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW pun di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Ramadan tiba, Nabi menyampaikan banyak kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan dari bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya hati lebih bahagia menyambutnya. Nabi nggak bicara banyak program dulu, tapi yang Nabi kabarkan adalah kelebihan-kelebihan Ramadan. Mari kita simak sabda Rasulullah SAW satu ini. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang durhaka. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya, kebaikan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan lainnya.
Masya Allah. Kalau kita renungin hadis Nabi yang ini, ternyata kelebihan Ramadan itu ada banyak sekali. Seenggaknya ada 6. Yang pertama, qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah datang. Maka ini adalah keistimewaan tersendiri karena Ramadan adalah tamu yang istimewa. Maka kita harus memberikan sambutan yang luar biasa. Kan begitu kita biasanya menjamu tamu. Kemudian yang kedua, syahrun mubarak. Syahrun mubarak itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu banyaknya kebaikan-kebaikan. Dan memang Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Biasanya hal-hal yang negatif yang biasanya ada di luar Ramadan itu, di bulan Ramadan itu di stop dulu. Artis-artis yang perempuan biasanya di bulan Ramadan udah mulai berhijab gitu. Yang biasanya enggak gitu. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, enggak dilepas lagi gitu. Pengusaha-pengusaha biasanya di bulan Ramadan itu panen. Omsetnya bisa berkali-kali lipat. Betul Bapak Ibu? Itu salah satu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Acara-acara religi bermunculan gitu. Ya seenggaknya ada kebaikan-kebaikan yang bertambah karena Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Nabi cuma bahas satu program. Padahal kita tahu Ramadan itu banyak sekali program di dalamnya. Ada keutamaan memperbanyak tilawah Al-Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tapi di hadis ini Nabi nggak bilang dianjurkan memperbanyak baca Quran di dalamnya, Nabi nggak bilang itu. Dianjurkan kalian untuk memperbanyak sedekah di dalamnya, Nabi juga nggak sampaikan itu. Meskipun Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat dermawan, ketika Ramadan datang, kata salah seorang sahabat muda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW itu bertambah-tambah kedermawanannya. Nabi juga nggak bicara program i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Tapi yang Nabi bahas cuma satu aja programnya. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan ini nggak dianggap sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membebani, sesuatu yang menyulitkan. Jadi Nabi itu pengen Ramadan itu disambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa senang, dengan penuh kerelaan. Makanya Nabi kabarkan itu kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan Ramadan yang banyak. Bukan programnya. Programnya satu aja, iftaradallahu alaikum siyamahu. Diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dan lanjutannya ternyata masih kelebihan-kelebihan Ramadan. Apa saja lagi? Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Selama Ramadan kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan yang memudahkan jalan kita menuju surga. Itu makna dibukakan pintu-pintu surga. Jamaah sholat subuh, alhamdulillah pagi hari ini seramai ini ya. Nanti saya yakin hari pertama Ramadan lebih ramai dari ini. Saya yakin. Kenapa? Ya karena kita ada sunnah bangun sahur ya. Habis bangun sahur ngapain tidur lagi gitu ya. Mending ke masjid gitu ya. Ya minimal bertahanlah jumlah ini gitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dimudahkan. Kita berpuasa sebulan penuh. Rasanya ringan dan mudah, betul Bu? Betul Pak? Ayyaman ma'dudat kata Allah. Hari-hari yang terbatas, hari-hari yang terbilang. Ramadan itu meskipun 30 hari, tapi ketika kita jalani rasanya kayak mungkin cuma 10 hari, mungkin cuma seminggu, tahu-tahu udah lebaran, tahu-tahu udah Idul Fitri. Saking Ramadan itu terasa singkat, terasa ringan, terasa mudah. Puasa di siang hari bulan Ramadan itu mudah. Ya, apapun godaannya, entah iklan sirup lah, entah apa, ya kita biasa aja. Tapi bandingkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal.
Yang kalau kita lengkapkan, ya 30 hari Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, seperti berpuasa 1 tahun penuh. Betul kan? Tapi yang 6 hari di bulan Syawal itu berat nggak kita jalankan, Pak, Bu? Berat gitu. Kenapa berat? Silaturahim ke kerabat, ke saudara, disodorin opor, aduh lagi puasa gitu ya. Godaannya lebih berat gitu. Jamuan di mana-mana, makan-makan, halal bihalal, itu tradisi kita ya kan? Berat kita jalani, padahal cuma 6 hari. Itu pun boleh pilih yang mana aja harinya. Nggak berurut, diacak pun boleh, diselang-seling pun boleh. Sekaligus dengan Senin Kamis juga boleh gitu ya. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Tapi ternyata itu terasa lebih berat. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang dibukakan pintu surga, amal kebaikan mudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nanti selanjutnya watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya juga sama. Sebaliknya, selama Ramadan nanti kita dihambat oleh Allah untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan yang akan mendekatkan kita ke neraka Allah. Nauzubillah. Itu makna dari ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian satu lagi, wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikat setan-setan yang durhaka. Maknanya apa? Sama kurang lebih. Godaan setan itu udah nggak ada di bulan Ramadan. Terus kita nanya, kalau gitu kenapa selama Ramadan masih ada orang yang bermaksiat? Selama Ramadan kita masih bisa berbuat dosa, padahal setan yang menggoda sudah dibelenggu, sudah dirantai. Kok bisa kita melakukan perbuatan nista? Tahu jawabannya Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Jadi Ramadan itu adalah bulan saatnya kita muhasabah, saatnya kita introspeksi diri. Kalau dengan datangnya Ramadan kita nggak jadi lebih baik, kita nggak dekat sama Allah, kita nggak semakin taat, kita nggak semakin rajin ibadah, kita nggak semakin akrab sama Quran, kita nggak semakin menjadi pribadi yang dermawan, dan seterusnya, malahan di bulan Ramadan kita nggak bisa berhenti maksiat, makin menjadi-jadi. Maka mari introspeksi diri. Ya, kalau dengan datangnya Ramadan kita nggak bisa meninggalkan maksiat, jangan-jangan kitalah setannya. Karena di bulan Ramadan kan setan lagi diikat. Ya. Terus di Ramadan kita masih berbuat dosa, masih suka hal-hal yang buruk. Berarti jangan-jangan kita sendiri setannya. Karena setan itu kan ada dari golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Ya, jawabannya karena dalam diri manusia itu ada nafsu, nafsu yang bisa mengarahkan kepada ketaatan, kepada takwa, atau kepada fujur, kepada perbuatan yang tercela. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsul amarah yang jelek. Ada nafsul lawamah. Jadi Ramadan saatnya kita introspeksi diri. Kalau kita dengan datangnya Ramadan menjadi baik, mudah-mudahan memang karena kita orang baik. Tapi bukan berarti kita jumawa, bukan berarti kita ujub. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar itu Nabi menganjurkan kita untuk mencarinya di 10 akhir Ramadan. Terlebih di malam-malam ganjil. Ngapain? Gimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Beribadah.
afdolnya beriktikaf. Iktikaf itu diam di masjid, nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar kecuali ada urusan mendesak. Tapi kalau kita benar-benar bisa fokus full 10 hari, nggak benar-benar nggak keluar masjid gitu, nggak keluar pagar masjid bahkan. Nah, itulah cara untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW di akhir Ramadan itu masuk ke masjid, bahkan masuk ke dalam tenda. Nabi melakukan 3 hal ya. Beriktikaf di masjid, masuk ke dalam tenda, mengencangkan sarungnya, dan memperbanyak ibadah. Maksudnya mengencangkan sarung. Di 20 awal Ramadan, Nabi masih menggauli istri-istrinya. Uhilla lakum lailatas shiyam mirrafathu ila nisaikum. Tapi 10 akhir Ramadan, Nabi SAW sudah enggak membersamai istri lagi. Ingin fokus ibadah. Karena inti dari i'tikaf itu adalah memutus komunikasi dengan makhluk untuk menyambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau i'tikaf 10 akhir Ramadan itu dipastikan insya Allah ketemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu memang bonus untuk umat Nabi Muhammad SAW karena umat-umat terdahulu itu kan umurnya pendek-pendek, ibadahnya puluhan tahun. Nah, umat Nabi Muhammad umurnya singkat-singkat. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 kata Rasul SAW. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi itu. Dan boleh jadi Allah cabut sebelum itu karena maut adalah nomor cabut bukan nomor urut begitu ya. Nah, jadi Lailatul Qadar sayang sekali kalau kita lewatkan. Selama ini kan tradisi kita kalau 10 akhir Ramadan itu ngapain kita? Mudik gitu ya. Ya, mudik juga kebaikan tapi jangan dibenturkan, sayang sekali karena kita nggak tahu keistimewaan, nggak tahu kemuliaan atau fadilah akhir Ramadan, Lailatul Qadar. Harusnya Lailatul Qadar kadang-kadang kita malah macet di jalan gitu, lagi terbang di atas pesawat gitu ya. Sayang banget. Atau sibuk Lailatul Qadar sibuk jadi Lailatul Bakar gitu ya, bikin kue lebaran atau apa lagi. Harusnya i'tikaf di masjid malah tawaf di mall gitu ya. Hunting diskon segala macam, ini kan salah fokus. Memang ujiannya berat. Kan semakin akhir Ramadan itu biasanya makin kalau pengusaha itu makin high season gitu, makin banyak permintaan, makin banyak orang belanja, makin banyak orang hunting barang segala macam. Parsel lebaran lah, baju lebaran segala macam. Itulah ujian imannya. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat 10 akhir Ramadan i'tikaf di Masjid Nabawi, nggak keluar-keluar, dunia Allah berikan kepada mereka. Hari ini kita takut kehilangan dunia untuk i'tikaf. Itulah perbedaan level iman kita memang. Jadi apalagi kalau kita bisa i'tikafnya 10 akhir Ramadan itu di Masjidil Haram. Kebayang ya, sholat di Masjidil Haram itu dibandingkan di Masjid Nurul Iman ini 100.000 kali lipat pahalanya. Terus ketemu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun lebih gitu dikali 100.000. Masya Allah. Pahalanya itu luar biasa. Karena kita sangat butuh kepada amal soleh ya. Kita butuh pemberat timbangan amal kebaikan kita di Yaumul Mizan nanti. Ya, supaya mudah urusan kita di akhirat. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena rahmat Allah. Karena amal kita yang sedikit gak akan sepadan kalau dikonversi dengan nikmatnya surga Allah. Wallahu a'lam. Di akhir hadis Nabi ingatkan kita, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, kebaikan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan yang lain. Nabi mewanti-wanti jangan sampai kita menjalani Ramadan biasa-biasa aja. Ramadan berlalu nggak ada perubahan dalam diri. Ramadan kita jalani tanpa kita maksimalkan kebaikan-kebaikan. Karena kalau dengan datangnya Ramadan kita nggak jadi lebih baik, kita nggak bisa ninggalin dosa, lebih-lebih di bulan-bulan yang lain, di 11 bulan lainnya kita akan semakin jauh dari Allah. Kita akan semakin jauh dari agama. Itu makanya Nabi mewanti-wanti, man hurima khairaha faqad hurim. Jadi Ramadan itu isinya ada 6 keistimewaan, cuma 1 program dan 1 peringatan. Supaya apa? Supaya hati kita
siap menyambut Ramadan. Dan mari kita tadabburi firman Allah berkenaan ayat-ayat tentang puasa, tentang Ramadan. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita harus memposisikan diri seolah Allah itu sedang berbicara dengan kita. Allah itu sedang berkomunikasi dengan kita. Maka ketika kita mendengar seorang khatib, seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama membaca ayat yang akan sering kita dengar ke depannya nanti, terlebih di awal-awal Ramadan barangkali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu Allah lagi ngomong sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa punya iman dalam hatinya. Allah itu manggil kita. Karena kalau kita nggak beriman, kita nggak akan di sini hari ini. Kata Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau mau lihat orang Islam, lihat waktu sholat Idul Fitri nanti ya, itu semuanya orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang-orang yang beriman, lihatlah saat sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah manggil kita nih. Mudah-mudahan selamat iman kita, mudah-mudahan benar iman kita. Karena ini adalah panggilan yang sangat istimewa. Ada banyak panggilan dalam Al-Quran. Ya, karena ya itu adalah harfun nida dalam bahasa Arab. Kadang Allah memanggil secara umum aja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Atau sangat spesifik, langsung nama. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Atau ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Zakaria, itu langsung nama, spesifik. Atau kadang Allah memanggil dengan panggilan kehinaan. Ya ayyuhalladzina kafaru. Dan Allah juga memanggil dengan panggilan yang istimewa, panggilan kemuliaan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Allah sayang sama hamba-hambanya yang beriman. Saking sayangnya Allah, Allah hadiahkan kita ibadah siyam. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa ini adalah hadiah dari Allah. Karena hamba-hamba yang beriman itu disayang Allah. Kan kalau udah sayang pasti dikasih sesuatu yang baik, ya kan? Orang tua sayang sama anak, pasti ingin memberikan yang terbaik. Nafkah yang terbaik, rizki yang halalan thayyiban, fasilitas yang terbaik. Tapi terkadang wujud kasih sayang orang tua juga bukan dimanjakan. Bukan semua kepengen anak dikasih, pengen mainan dibeli, pengen ini itu, padahal nggak baik. Pengen es krim, pengen jajan sembarangan dikasih, kan nggak juga ya. Ya makanya kadang-kadang wujud kasih sayang orang tua kepada anak dikasih sesuatu yang menurut si anak itu nggak menyenangkan gitu. Tapi itu baik buat si anak. Makanya puasa juga demikian. Puasa itu bagi orang yang beriman adalah sebuah kebahagiaan. Pasti senang dengan ibadah puasa. Hanya orang-orang yang gak punya iman, yang gak senang dengan datangnya Ramadan. Makanya Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa Allah memilih kata kutiba? Kenapa bukan furidha alaikumus shiyam? Kenapa bukan wujiba alaikumus shiyam, yang maknanya lebih wajib, fardu gitu ya, melainkan kutiba. Kata kutiba itu berasal dari kata kataba. Kataba adalah fi'il madhi, artinya dia laki-laki telah menulis. Itu kataba. Kalau kutiba telah ditulis. Berarti kutiba kalau kita artikan secara bahasa, kutiba alaikumus shiyam, telah dituliskan atas kalian berpuasa. Kenapa Allah memilih kata kutiba bukan furidha? Untuk meringankan beban Ramadan. Supaya ibadah puasa itu
bukan sesuatu yang memberatkan. Ujiba, diwajibkan. Kan beda rasanya dengan telah dituliskan, telah disyariatkan atas kalian untuk berpuasa. Walaupun kutiba alaikumusiyam di sini semua ulama sepakat maknanya adalah diwajibkan. Tapi aslinya secara bahasa kutiba. Ya. Kenapa bisa bermakna diwajibkan? Karena ada kaidah al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada kaidah yang menjelaskan kondisi berbeda. Jadi kutiba alaikumusiyam kita buka terjemah langsung langsung diartikan diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi aslinya kutiba alaikumusiyam telah dituliskan, telah disyariatkan atas kalian berpuasa. Supaya ibadah puasa itu bukan sesuatu yang terasa memberatkan, terasa membebani. Kan sekilas puasa itu kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, hawa nafsu, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di siang hari ketika kita haus, ketika kita lapar, ketika kita lelah, nggak bisa makan dan minum. Kan sekilas memberatkan, ya kan? Sekilas itu membebani. Allah nggak ingin puasa itu kita anggap sesuatu yang menyusahkan. Makanya Allah bilang kutiba alaikumusiyam. Telah dituliskan, telah disyariatkan atas kalian untuk berpuasa. Karena ternyata kalau ditinjau, puasa itu punya banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jangankan kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan, telah dituliskan, telah disyariatkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam wujud yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Butuh kepada yang namanya puasa, butuh kepada ibadah siang. By default Allah ciptakan manusia itu butuh kepada puasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang selalu ada. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan semua para anbiya wal mursalin yang Allah utus, semua ada syariat puasanya. Semua ada perintah puasanya. Nggak ada yang nggak ada. Kalau syariat bisa berbeda-beda. Aturan bisa berbeda-beda. Antara suatu rasul dengan rasul lainnya. Antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Satu umat dengan umat lainnya bisa beda-beda. Tapi puasa selalu ada. Contoh syariat berbeda. Pernikahan antara saudara dan saudari kandung itu hanya dibenarkan untuk anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Karena nggak ada pilihan lain. Setelah itu udah nggak boleh. Itu contoh bahwa syariat nggak selalu sama. Tapi puasa selalu ada. Karena Allah ciptakan manusia butuh kepada puasa. Dan terbukti hari ini ketika diteliti oleh para ahli, puasa bikin sehat. Puasa itu bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di tubuh. Bisa menormalkan kembali metabolisme organ-organ tubuh. Bisa melancarkan peredaran darah. Bisa menormalkan kadar gula darah. Bisa menurunkan tensi darah. Banyak sekali manfaat dari puasa itu. Bisa meregenerasi sel-sel tubuh. Jadi buat emak-emak nih, ibu-ibu yang pusing biaya skincare mahal, itu puasa itu udah solusi banget gitu. Kalau rajin-rajin puasa insya Allah awet muda bu. Diet juga sama kan, walaupun puasa jangan diniatin buat diet dong. Buat ibadah, ridha Allah. Diet itu meraih berat badan ideal itu hanya bonus saja begitu ya. Tapi ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya. Dari segi kesehatan, fisik. Dan ternyata hati kita lebih butuh untuk ibadah puasa. Kenapa hati? Dalam rangka hablum minan nas misalnya. Ketika kita puasa kita dipaksa sama Allah untuk merasakan sedikit penderitaan fakir miskin, yatim, du'afa. Ya. Oh gini ya laparnya orang-orang yang melarat, sehari-hari sulit untuk makan. Kita dipaksa sama Allah untuk merasakan sedikit dari penderitaan mereka. Sedikit. Kenapa sedikit? Karena pas azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita bisa langsung iftar, bisa langsung berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian. Kita bisa langsung menyantap makanan yang kita suka, yang favorit kita.
Gimana dengan nasib mereka? Gimana dengan nasib anak-anak pengungsi di Suriah, di Palestina yang sampai hari ini masih terjajah, yang sampai hari ini negeri mereka belum aman? Gimana nasib pengungsi-pengungsi anak-anak korban musibah gempa bumi di Turki? Atau saudara-saudara kita di Cianjur yang sampai hari ini belum pulih secara sempurna? Kita dipaksa sama Allah untuk merasakan itu, supaya muncul solidaritas, muncul kepekaan sosial. Supaya kita nggak rakus, nggak tamak dengan dunia. Supaya kita nggak bakhil, nggak kikir, nggak pelit. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang dermawan, ringan tangan, gemar memberi, mudah bersedekah, infak, dan seterusnya. Itu salah satu tarbiyah Ramadan. Kemudian dalam rangka hablum minallah, ketika kita berpuasa, mau marah, kata Nabi, fakul inni shaim. Maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Ya, daripada pahala kita hangus, lagi puasa kok gosipin orang, lagi puasa kok nonton infotainment yang isi berita-berita nggak jelas, nggak bener, aib orang diumbar. Lagi puasa kok mau nipu, mau bohong, mau tanda tangan fiktif, mau markup anggaran, dan mau manipulasi data dan seterusnya. Ini lagi puasa loh gitu. Allah nggak butuh kepada lapar dan haus seorang hamba yang tidak bisa meninggalkan perkataan az-zur. Jadi selama puasa kita lebih mudah untuk taat, dan puasa itu memang ibadah yang sangat istimewa. Kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Dalam sebuah hadis qudsi Allah bilang, puasa itu untukku dan aku langsung yang memberikan balasannya. Memangnya ibadah yang lain bukan untuk Allah semua. Ibadah yang tidak lillah tidak Allah terima. Salat lillahi ta'ala. Kan begitu saat niat ya. Lillahi ta'ala. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah, zakat untuk Allah. Semua ibadah harus untuk Allah. Tapi kenapa Allah secara khusus bilang as-siyamu li? Puasa itu untukku wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang memberikan balasannya. Karena mungkin puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Ya, orang kalau ada yang pura-pura puasa pas wudhu kumur-kumur ditelan, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Kalau ada yang diam-diam gitu ya masuk ke kamar makan, nggak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Kalau di bulan Ramadan gitu ya marak, kadang-kadang ada warung yang buka lewat pintu belakang gitu ya, tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Gitu. Puasa itu sangat rahasia. Kalau ketika kita puasa sunnah, nggak ada yang tahu kita lagi puasa. Kecuali mungkin pas secara nggak sengaja aroma mulut kita gitu ya terendus gitu ya. Ini lagi puasa ya, baru ketahuan. Tapi kalau sholat kelihatan, kalau bacaan Quran kedengeran, kalau sedekah mungkin bisa aja ketahuan. Tapi puasa sangat-sangat rahasia. Itulah kenapa Allah bilang, aku langsung yang akan memberikan balasannya. Allah siapkan pintu surga khusus untuk hamba-hamba as-shaimin, yaitu babur rayyan. Dan puncaknya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa adalah ibadah termudah yang mengantarkan kita ke derajat tertinggi. Itulah puasa. Apa itu takwa? Mungkin selama ini kita memahami takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tidak salah. Tapi jangan salah juga. Takwa bukan sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Anak-anak kita kalau kita suruh sholat, dia mau sholat. Karena disuruh orang tuanya. Kita suruh, nak jangan maksiat, dia ninggalin maksiat. Karena dilarang orang tuanya. Tapi gimana nanti saat anak itu jauh dari kita, mungkin sudah besar dia merantau, apakah dia tetap istiqomah dengan ibadahnya? Itu lain cerita. Ya, makanya takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Hari ini anak-anak kita ya, ketika dia punya program di sekolah, harus sholat tarawih tiap malam, catat, dikasih tugas lagi ya, catat isi ceramah imam di malam-malam Ramadan saat sholat tarawih gitu ya. Mungkin anak-anak kita melakukannya karena itu program di sekolahnya. Gitu. Minta tanda tangan Pak Imam misalnya, dia menjalankan itu, menjalankan perintah. Gitu. Tapi apakah itu takwa? Belum tentu. Kalau itu bukan dorongan dari dalam dirinya, bukan muncul dari keinginan hatinya, bukan dari dorongan keimanannya. Karena di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, di ujungnya la'allakum tattaqun, maka takwa itu harus berangkat dari iman.
Bukan sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau begitu, robot pun bisa. Hari ini zaman udah canggih ya, udah ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi robot itu sangat mungkin diprogram, robot sholat, robot baca Quran, robot puasa yang nggak dicas dulu mungkin gitu ya. Itu kan dia menjalankan perintah. Robot nggak bermaksiat gitu ya, menjauhi larangan, bisa aja. Tapi itu kan robot. Robot dengan tombol on off-nya dia taat perintah, menjauhi larangan, gitu. Patuh dia bisa. Tapi itu kan robot. Apa bedanya robot dengan muttaqin? Orang-orang yang bertakwa punya hati, punya rasa, ruh bekerja, begitu. Bukan sekedar formalitas ya. Orang sholat, kita sholat ikut-ikutan. Orang puasa, ya semua orang juga puasa, bulan Ramadan kita puasa, tanpa makna. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, takwa itu menghadirkan hati, menghadirkan rasa. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Nabi menunjuk jantung. Jantung adalah ya organ vital untuk tubuh kita, tapi qalbun ya, hati itu adalah dimensinya ruh. Tapi posisinya tetap sama di sini. Tapi qalbun itu adalah domainnya ruh kita. Kalau jantung itu domainnya tubuh kita, fisik kita. Jadi qalbun itu hati yang dimaksud adalah metafisik atau spiritual gitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ternyata pusat memori itu ada di hati. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka itu golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berfikir dengannya. Jadi hati adalah pusat kendali kita. Kalau hati baik, baik seluruh anggota tubuh lainnya. Kan itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Jadi siapkan hati untuk menyambut Ramadan. Takwa itu dari hati, bukan sekedar aktivitas fisik. Ayah bunda yang berbahagia dan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sebelum syuruk ya. Maka kita lanjut tadabburnya, kita loncat 2 ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atas petunjuk itu, dan juga pembeda. Ramadan adalah syahrul Quran. Ketika Allah spesifik membahas Ramadan, maka Allah sandingkan dengan Al-Quran. Kenapa Allah enggak berfirman, Syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi shiyam. Kenapa Allah enggak berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diwajibkan berpuasa. Malah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena memang keistimewaan Ramadan itu dengan Al-Quran. Kalau dengan datangnya Ramadan, kita nggak bisa mengakrabkan diri kita dengan Quran. Lebih-lebih di 11 bulan yang lain, kita akan semakin jauh, kita akan semakin lalai dari Quran. Maka di bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak khataman Al-Quran, itu betul. Tapi jangan lupa, Allah berfirman bahwa Quran yang turun di bulan Ramadan itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan Al-Quran menjadi petunjuk? Kata ulama, ketika dipahami. Amal soleh semakin melibatkan hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyimpulkan mana yang lebih utama, memperbanyak khataman Al-Quran, khatam sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin khatam cuma sekali, tapi plus dengan membaca arti. Mana yang lebih utama?
Ya lebih baik lagi kalau khatamnya banyak juga plus dengan tadabbur makna tentunya gitu ya. Tapi terkadang kita harus memilih karena kita punya kesibukan, punya amanah, punya tanggung jawab ya. Level keimanan kita biasa-biasa. Maka minimal di bulan Ramadan itu kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali dan kalau memungkinkan baca juga terjemahnya. Karena kita hari ini adalah orang awam yang tidak jago berbahasa Arab. Mendengarkan Quran beda dengan para sahabat Nabi dulu langsung ngerti, langsung paham karena Quran turun dengan bahasa mereka. Hari ini bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Maka untuk mentadabburi Quran minimal kita perlu membaca terjemahnya. Minimal kita perlu membaca terjemahnya. Walaupun terjemah itu belum cukup untuk memahami Quran secara mendalam. Tapi daripada enggak sama sekali, ya jangan sampai seumur hidup kita enggak pernah khatam Quran walau sekali. Karena di banyak tempat saya bertanya, ada enggak yang khatam Quran plus dengan artinya, walaupun seumur hidup sekali aja. Ternyata banyak yang belum. Padahal mushaf Al-Quran dicetak lengkap dengan artinya, lengkap dengan terjemahnya, ya untuk dibaca. Bukan untuk hiasan, bukan untuk pelengkap aja, bukan untuk biar ada aja gitu ya. Bukan. Tapi untuk kita baca. Supaya apa? Supaya kita mentadabburi makna. Quran baru jadi petunjuk ketika difahami. Ya gimana Quran akan jadi petunjuk dalam kehidupan kita, sementara kita nggak pernah berusaha memahami Quran. Nggak pernah mau baca terjemahnya, nggak pernah mau buka kitab tafsirnya, atau nggak mendengarkan penjelasan ulama. Jadi mari kita pasang target di bulan Ramadan ini, khatam minimal sekali, boleh saja, 1 hari 1 juz artinya, tapi plus dengan artinya, plus dengan maknanya. Supaya apa? Supaya jadi obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Kan sering ada lantunan senandung begitu ya. Nah, selama ini kita belum menjadikan Quran sebagai obat hati. Belum kita baca maknanya. Makanya generasi hari ini ketika mereka jauh dari Quran, gampang stres, rapuh. Istilahnya generasi stroberi gitu ya. Mau gampang mengeluh gitu ya. Dikit-dikit buang-buang duit gitu ya. Healing dulu bestie gitu. Healing itu kan pada sakit artinya ya. Healing itu kan artinya berobat atau mencari kesembuhan. Walaupun hari ini diartikan jalan-jalan. Jalan-jalan itu lari dari kenyataan. Balik-balik stres lagi, ya, kerja lagi, stres lagi, kuliah lagi, stres lagi. Itulah generasi hari ini. Mungkin karena jauh dari Quran. Jadi ayah bunda semuanya yang berbahagia, mari kita jadikan hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita itu berkah dengan Quran dan dengan momentum Ramadan insya Allah. Karena berkah itu banyaknya kebaikan. Rizki kalau berkah yang sedikit bikin cukup, yang banyak tidak melalaikan. Waktu kalau berkah, banyak habis untuk kemanfaatan, untuk ibadah, untuk berkarya, bukan kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Negeri kalau berkah itu akan ada banyak kebaikan-kebaikan. Dulu Madinah saat didatangi Rasulullah SAW banyak masalah. Ada 2 suku berperang, Aus dan Khazraj, padahal mereka satu endatu. Banyak penyakit, orang baru datang ke Madinah langsung demam. Nabi mengangkat tangan, Allahumma barik li Madinatina, ya Allah, berkahilah kota Yasrib kami ini, kota Madinah kami ini. Penyakitnya Allah angkat, 2 suku yang saling bunuh-bunuhan itu dengan izin Allah menjadi bersaudara. Berkah, itulah mahalnya berkah. Dulu negeri Muslim pernah mencapai setengah bumi ini. Luas sekali dengan pemimpin seorang raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Saat itu keberkahan luar biasa. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz adalah seorang ulama yang menjadi umara, seorang yang ahlul Quran, dan masyarakatnya juga ahlul Quran. Setiap rumah ada ahlul Qurannya. Ketika raja bilang tolong ajarkan perempuan kalian surah An-Nur, itu bisa diamalkan oleh setiap masyarakatnya. Ayah bisa mengajarkan putrinya, suami bisa mengajarkan istrinya, anak bisa mengajarkan ibunya, saudara bisa mengajarkan saudarinya. Surah An-Nur, bukan hanya hafal, tapi mereka faham dan mengamalkannya. Itulah kenapa keberkahan di zaman itu tuh luar biasa. Ulama
ulama sirah, ulama tarikh ya, ulama sejarah menyampaikan dulu ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, itu nggak ada serigala yang memakan domba gembalaan rakyatnya. Saking berkah, nggak ada lahan nganggur. Hari ini kan kita beli tanah investasi gitu ya, nanti udah mahal dijual lagi. Itu dulu nggak ada lahan nganggur. Ketika dia subur dan bisa ditanami, menjadi ladang produktif, menjadi kebun-kebun yang menghasilkan melimpah ruah, panen raya luar biasa gitu. Berkah banget. Sampai-sampai di zaman itu Baitul Mal numpuk harta nggak tahu mau dikemanain. Ada masyarakat miskin sulit dicari, mustahik zakat sulit ditemukan. Ya, ada rakyat berhutang, utangnya dilunasin sama negara. Beda dengan kita hari ini. Bayi lahir langsung nanggung utang negara gitu. Jadi memang dulu berkah banget negeri muslimin itu. Padahal wilayahnya hampir separuh bumi, orang miskinnya sulit dicari, mustahik zakat sulit ditemukan, ada anak muda mau nikah terhambat biaya langsung difasilitasin sama negara. Ini untuk mahar, ini untuk resepsi. Luar biasa, sampai-sampai gak tahu mau diapain lagi, kata khalifah, belikan biji-biji gandum, sebar di alam bebas. Supaya tidak ada orang berkata, ada seekor burung mati di negeri muslimin. Terutama di puncak musim dingin. Itu luar biasa, keberkahan, itulah keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami curahkan berkah dari langit dan bumi. Itu berkah, Bu, Pak. Banyaknya kebaikan-kebaikan. Maka kalau mau hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, atau bahkan bangsa kita, Allah limpahkan berkahnya lagi. Maka kita harus menjemput keberkahan itu salah satunya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, karena Quran adalah kitab yang turunnya bawa berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Turunnya juga di malam yang berkah. Di bulan yang berkah, syahrun mubarak. Karena Quran itu bersanding dengan semua keberkahan, dengan semua kebaikan. Turun di malam yang berkah, malam yang mulia. Bulan yang berkah, bulan yang mulia. Hari yang berkah, hari yang mulia. Jumu'ah mubarakah. Kan kita sering mengucapkan begitu ya. Jumat berkah gitu. Kemudian malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam menjadi perantara turunnya wahyu. Tempat-tempat yang diberkahi menjadi tempat-tempat turunnya wahyu. Makkah, Madinah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, manusia yang paling mulia yang pernah hadir ke dunia. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan Quran kepadanya untuk disampaikan kepada kita umatnya. Quran itu berkah. Jadi kalau hidup kita mau berkah, jangan jauh-jauh dari Quran. Dan mari kita merenung kenapa bangsa kita Indonesia tercinta ini kok banyak sekali ujiannya, banyak sekali masalahnya. Bencana alam silih berganti gitu ya. Belum selesai gempa bumi di Cianjur, udah banjir bandang, udah longsor, udah macam-macam gitu. Banyak banget musibahnya. Terus belum lagi masalah ekonomi ya. Ancaman resesi, utang negara semakin menumpuk tinggi, harga-harga semakin melambung tinggi, kebutuhan sehari-hari, belum lagi kisruh politik, belum lagi masalah-masalah di pejabat-pejabat publik, ya kan? Banyak banget gitu masalah korupsi di lahan basah dan lain sebagainya, banyak banget masalah negeri kita. Padahal negara yang kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya belum semua sejahtera. Ada apa? Kok seolah keberkahan sedang Allah cabut dari negeri kita. Mari kita muhasabah introspeksi, jangan-jangan kita sebabnya. Gara-gara kita jauh dari Quran. Gara-gara kita belum akrab sama Quran. Gara-gara masih tingginya angka buta huruf Al-Quran di negeri kita. Data yang terakhir makin parah. Sebelumnya tahun 2021 DMI, Dewan Masjid Indonesia merilis statistik 65% umat Islam Indonesia nggak bisa ngaji. Nggak bisa baca Quran. Data yang terakhir lagi makin parah, 72%. La haula wala quwata illa billah. Lebih dari 2/3
umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Dan itu saya rasakan ketika saya dapat amanah jadi brand ambassador salah satu penerbit mushaf Al-Quran. Ada mushaf untuk hafalan, ada mushaf untuk pemula, dilengkapi dengan tulisan Latin. Yang mushaf pemula itu lebih laku, lebih banyak yang cari daripada mushaf untuk hafalan. Hari ini memang kita bersyukur ya, banyak rumah tahfiz bermunculan, anak-anak sudah pada hafal Quran, alhamdulillah. Tapi ternyata PR kita juga masih banyak. Gimana bangsa kita akan berkah ini kalau kita masih jauh dari Quran? Jadi ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan momentum bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran ini, kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Gimana interaksi kita dengan Quran yang baik? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Quran turun bawa berkah. Jadi apapun interaksi kita dengan Quran itu baik, berkah. Sekedar baca, berkah. Nggak ngerti yang kita baca, berkah juga. Satu hurufnya, alfu hasanah, 10 kebaikan. Bahkan kalau kita belum bisa baca, masih terbata-bata, masih belajar, masih ikro mungkin. Selama niat kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka pahalanya 2. Ajran, kata Nabi. Pahala membaca dan pahala belajar. Nanti kalau sudah lancar, alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibersamai malaikat yang mulia. Bahkan sekedar mendengarkan Quran saja berkah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Dengerin Quran aja Allah makin sayang sama kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan Quran itu. Di level kita dengerin, belajar, membaca, belum faham, di situ aja udah banyak sekali kebaikan-kebaikan. Quran itu syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu obat. Ada 4 kata syifa'un dalam Al-Quran. 3 di antaranya bersanding dengan Quran. 1 yang bersanding dengan selain Quran. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Dari perutnya lebah itu keluar minuman yang beraneka ragam warnanya, di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Jadi madu, propolis, bee pollen, ya, itu mukjizat Quran. Ada kesembuhan, obat, kata Allah, syifa. Tapi ternyata 3 kata syifa yang lainnya bersanding dengan Quran itu sendiri. Artinya Quran itu benar-benar menjadi penyembuh. Sudahkah hari ini kita meruqyah diri kita dengan Quran? Kalau sakit gitu ya. Atau jangan-jangan karena kita nggak yakin. Jangan-jangan karena kita nggak fasih bacanya. Makanya mungkin bacaan Quran nggak terlalu berefek kepada diri kita. Saya pernah bertemu dengan seorang syekh, orang Indonesia yang lama jadi imam di Saudi. Saat saya ketemu tahun 2019 di Jambi, nama beliau Syekh Daud. Sekarang sudah meninggal, Allahu yarham, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah lapangkan kubur beliau, Allah ampuni dosa-dosa beliau. Nah, dulu saat saya ketemu umur beliau itu 88 tahun, Pak. 88 tahun, tapi nggak kelihatan kayak udah sepuh 88 tahun gitu. Taunya sepuh dari mana? Sholatnya udah nggak berdiri lagi, ya mungkin capek gitu ya karena udah tua. Sambil duduk gitu. Biasa kan kalau di pinggir kita kan suka ada kursi gitu. Beliau makanya nggak jadi imam lagi, belum minta saya jadi imam, beliau di belakang imam tapi sholatnya sambil duduk. Tapi yang saya perhatikan, loh kok giginya masih ada gitu, masih utuh. Selesai sholat, beliau baca doa, Allah, bacanya masih fasih, sehat gitu. Nggak ada penyakit gimana gitu, kata cucu beliau. Bahkan makanan favorit beliau emping. Bayangin ya, orang tua kita hari ini mungkin umur 50, 60 makan emping, apa enggak rematik, apa enggak asam urat gitu ya. Ya saya soalnya dari kampung saya dari Aceh, jadi kabupaten saya itu memang penghasil emping katanya terbaik di Indonesia. Tipis, gurih, enggak pahit gitu ya, enak banget. Makanya saya tahu gitu, itu emping itu memang pantangan bagi orang-orang tua gitu ya. Karena mungkin di zaman kita hari ini
ya orang-orang tua banyak yang pekerjaannya duduk, jarang gerak. Kalau orang-orang tua zaman dulu kan ya nyangkul di sawah gitu. Banyak gerak sehingga walaupun makanannya gimana itu dibakar lagi sehat gitu. Nah, Syekh Daud ini makan favoritnya emping, kata cucu beliau, tapi sehat gitu. Saya berhusnuzon mungkin karena kedekatan beliau sama Quran. Karena beliau baca Qurannya udah kayak zikir gitu ya, nggak putus-putus. Soalnya kalau nggak mungkin hafalan, gimana bisa jadi imam di Saudi kan? Masya Allah. Jadi Quran itu memang syifa, penyembuh. Kalau kita dekat sama Quran, kalau kita baca Quran dengan fasih, bacaan Quran itu menterapi tubuh kita untuk sehat. Kenapa makhraj huruf dhad itu tepi lidah bertemu pangkal gigi geraham atas, utamanya kita tempelin ke sebelah kiri. Walau bo, kenapa sebelah kiri? Karena di saat itu menstimulus metabolisme organ lambung kita yang berada di sebelah kiri. Wallahu alam, itu yang pernah saya baca. Belum lagi huruf-huruf yang lain. Jadi kalau kita rajin baca Quran, bayangkan gitu. Semua anggota tubuh kita itu kayak di terapi, di stimulus gitu, sehat. Dan dulu pernah ada masuk email ke tim kami, ada mahasiswa S3 penelitian pengaruh lantunan Quran dibandingkan musik Mozart terhadap penderita hipertensi, dan kesimpulannya lantunan Quran lebih memberikan efek tenang, lebih mampu menurunkan tensi darah penderita hipertensi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita ya, keyakinan kita. Dan saya belum pernah membuktikan sendiri memang. Ada sahabat saya gitu ya, cerita di salah satu forum gitu. Dia melakukan penelitian. Sebuah semangka dibelah dua. Semangka dibelah dua, kemudian diambil 2 buah baskom gitu ya, ditutup gitu. Satu semangka ditutup, satu semangka tutup. Kedua wadah itu dimasukin speaker, yang satu diputarin lantunan Quran, yang satu diputarin musik. Dibiarin berhari-hari. Setelah dibuka, yang diputarin Quran itu cuma pucat aja warnanya gitu. Sedangkan yang diputarin musik itu sudah hitam, sudah busuk gitu. Masya Allah, tabarakallah, itu dia sampai merinding gitu yang cerita itu. Ya mungkin bisa kita teliti ya, kita eksperimen ya. Mudah-mudahan bisa jadi wasilah hidayah. Jadi memang benar-benar lantunan Quran itu ada yang nggak kita pahami, ada gelombang, ada radiasi yang baik gitu ya untuk tubuh kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu di level kita baca, di level kita dengerin aja bermanfaat untuk kita. Apalagi kalau kita tadabburi, kalau kita renungi, memang itulah yang Allah inginkan. Lihat dabbaru ayati. Untuk direnungi, untuk difahami. Supaya jadi petunjuk dalam hidup kita. Ibarat kita perjalanan, pengen nyampe ke suatu tujuan, kita nggak tahu alamat detailnya, maka kita butuh navigasi, butuh aplikasi untuk mengarahkan kita kemana. Tadi saya dari rumah ke sini, akses ke sini saya buka maps gitu, supaya nggak nyasar. Takutnya kalau malam banyak jalan yang di portal lah segala macam gitu, sulit gitu pakai maps. Nah gitu juga kalau kita pengen ke surga, nggak pengen nyasar ke neraka, naudzubillah. Maka maps itulah Quran, maps itulah as-sunnah. Terus kita nggak buka, kita nggak baca. Gimana kan? Maka baca Quran dan tadabburi maknanya. Itulah ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang yang berjuang untuk Quran ya. Kalau kita belum hafal Quran, mungkin anak-anak kita nanti ada yang akan jadi penghafal Quran, hafiz Quran, insya Allah ya, yang bisa memberikan mahkota cahaya buat kedua orang tua, syafaat untuk anggota keluarga, insya Allah. Itu tentu hafal Quran yang benar gitu ya, yang benar-benar memahami, yang benar-benar istiqomah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ya hafal terus ditinggalin lagi, nggak begitu ya. Ya mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa semakin dekat, semakin akrab dengan Quran, dengan momentum bulan Ramadan ini. Terakhir sebagai penutup, karena sudah syuruk, kita sudah bisa sholat sunnah isyraq yang pahalanya seperti haji umrah yang sempurna, kata Nabi. Sholat sunnah isyraq dengan catatan sebelumnya kita i'tikaf di masjid setelah sholat subuh berjamaah, setelah matahari selesai terbit, kita sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Mari kita amalkan langsung ya setelah ini insya Allah. Terakhir sebagai penutup,
Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, perumpamaan Ramadan itu seperti anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu paling istimewa dibandingkan 11 putranya yang lain. Maka begitulah Ramadan dibandingkan 11 bulan lainnya. Sebagaimana istighfarnya Nabi Yusuf alaihissalam mampu memampukan turunnya ampunan Allah untuk saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain, maka mudah-mudahan dengan Ramadan nanti Allah akan ampuni dosa-dosa kita di 11 bulan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah dan yang salah murni dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalaupun ini tetap muka terakhir, mudah-mudahan kita bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.